OMG ya. Nah, ini Presiden Soekarno bersama Fidel Castro, Presiden Kuba ya. Nah, itu Kennedy bersama ya, OMG. Kita dengarkan. Sang putra fajar itu telah lama berpulang. Tak hanya menjelma sebagai tokoh proklamator dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, Bung Karno juga dikenal pemimpin yang peduli kepada dunia Islam. Banyak kisah mengalir tentang kepedulian Bung Karno pada dunia Islam. Lihat Bung Karno bersama pemimpin-pemimpin dunia ya. Alhamdulillah kita memiliki mantan Presiden almarhum Soekarno yang berwibawa di mata mancanegara. Beliau termasuk presiden yang religius. Nah, ini kok jenazah beliau. Semoga Pak Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno yang pertama diampuni semua dosa-dosanya dan kelak menjadi ahli surga. Janganlah kita mencela kejelekan seseorang. Sontak membuat kehebohan karena mengungkap kesaksian orang-orang yang mengaku bertemu dengan Soekarno. Kesaksian pertama dari pria bernama Malif, warga desa Seimata Maka, kecamatan Simpang Gilir, Kalimantan Barat. Malif mengaku tak menyangka bertemu dengan sosok yang dia akui sebagai Soekarno. Sementara dalam kesaksian lain, seorang pria juga menyebut mengetahui keberadaan Soekarno sekarang. Sementara dalam sebuah wawancara, Mbah Turkani juga semakin membuat kehebohan tentang keberadaan Soekarno dan disebut-sebut tinggal bersama keluarga kakeknya di Lampung. Terus berapa kali dah Bapak ketemu dengan dia? Jadi Soekarno meninggal usia 69 tahun ya. Ini pengakuan beberapa orang yang pernah bertemu Bung Karno. Melalui mimpinya ya, melalui mimpinya. Wallahu a'lam bishawab. Anggap saja orang seperti saya tidak ada artinya. Kalau beliau mau mendengar, mau minta bertemu langsung dengan beliau, saya siap mengatakan. Di Blitar itu yang di petilasannya itu dinamakan makom. Jadi bukan makan. Kalau makom itu orang, kalau makan itu orangnya mati dan kita itu mati. Dan kalau makom orangnya kita tidak tempat itu namanya mereka. Di Allah itu akan menuju seorang memberikan kelebihan kepada orang yang dia tunjuk, yang bisa mereka kasih, terserah dia mau hidup di mana, itu tergantung dia. Makanya yang namanya Soekarno itu tetap sampai sekarang tetap hidup, dan dia meninggalkan pesan dengan merubah namanya Bung Karno. Nah, terus Bung Karno itu saat ini tasik gesang pun kamu itu tasik gesang mana? Tasik gesang. Tembun itu. Enten. Nah, ini pengakuan beberapa orang mengatakan Soekarno masih hidup. Ya, kita nggak boleh mencela itu pendapat. Yang percaya silakan, yang tidak percaya silakan. Ini tetap YouTube saya ini bersifat edukasi ya, mengedukasi kita melihat beberapa fenomena yang terjadi baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Kalau itu baik dan benar, kita doakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu tidak baik dan tidak benar atau khurafat atau di situ ada kemusyrikan, kita tinggalkan sejauh-jauhnya.
Maka Soekarno yang disebut juga Itu tadi Presiden Joko Widodo berkunjung ke makam Bung Karno ya. arsitektur khas Jawa. Setiap tahun ratusan peziarah baik rohani maupun politik Joko Widodo. Joko Widodo presiden yang cukup sederhana menurut saya, dari berpakaiannya rapi, sederhana. Joko Widodo senang berpakaian hitam putih, itu menunjukkan beliau, kalau putih menurut saya beliau mencintai kebersihan, kebenaran. Kalau hitam beliau menunjukkan pencerahan atau ketegasan beliau. Saya lihat memang selama kepemimpinan Joko Widodo, menurut saya beliau cukup tegas, berwibawa. Yang paling nampak di zaman Joko Widodo ini, bukan saja saya menilai, mungkin masyarakat Indonesia terlepas dari pro dan kontra ya, itu adanya jalan tol dari Sabang sampai Merauke, khususnya dari Lampung ke Palembang karena saya tinggal di Lampung. Bahkan insya Allah 2024 dari Bakauni sampai ke Aceh. Jadi jalan tol yang dibangun oleh oleh Joko Widodo ini dari Sabang sampai Merauke. Bukan hanya itu saja, tapi bandara atau airport, bahkan pelabuhan-pelabuhan penyeberangan, semua merata. Kita tidak boleh mencela keburukan orang. Cukup manusia jadi saksi kebaikan atau keburukannya, dan Allah nanti menjadi hakim tunggal yang akan memberikan sanksi surga atau neraka. Siapapun pemimpin negara Republik Indonesia, selama mereka pilihan rakyat dan tidak menginjak-injak Pancasila dan UUD 45, maka kita dukung. Adapun isu orang tidak suka kepada kepemimpinan atau seseorangnya, itu adalah manusia, memang berbeda pendapat. Kita tinggal mau pilih yang mana. Yang jelas Islam mengajarkan jangan kamu hujat seseorang. Kalau ingin menghujat seseorang, mana saksinya, mana buktinya? Cukup pengadilanlah yang menjadi hakim yang mengadili manusia di muka bumi ini atas kesalahannya atau kebaikan dan kebenarannya. Saya rasa cukup pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.